Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian baik-baik saja semua ya. Baik, adakah yang tahu materi kita tentang apa hari ini? Oh, ada yang tidak tahu ya. Judul besar kita pada pagi hari ini tentang ragam budaya di Indonesia. Judul besar materi kita pada pagi hari ini, satu, arti keberagaman Indonesia. Yang kedua, ragam baju adat di Indonesia. Yang ketiga, ragam suku di Indonesia. Yang keempat, ragam alat musik di Indonesia. Yang kelima, ragam rumah adat di Indonesia. Dan yang terakhir, ragam agama di Indonesia. Apakah anak-anak ada yang tahu arti keberagaman di Indonesia? Oh, tidak ada yang tahu. Baik, Bapak akan menjelaskan di sini. Kalian menyimak baik-baik ya anak-anak. Baik, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia, di muka bumi ini, dengan berbagai suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keberagaman budaya Indonesia. Contoh keberagaman Indonesia yang paling sering kita jumpai yaitu kita dan teman kita sendiri. Adakah anak-anak yang tahu ragam-ragam baju adat yang ada di Indonesia? Oh baik, Bapak akan menjelaskan lagi ya. Pakaian adat Yogyakarta yang disebut baju pinjung. Yang pakaian adat dari Padang yang disebut limpapeh rumah nan gadang. Dan yang ketiga, pakaian adat dari Kalimantan Timur yang disebut miskat. Dan pakaian adat dari Dayak yang disebut King Baba, dan pakaian adat dari Papua yang disebut Koteka. Apakah anak-anak sudah paham? Oh, baik, mari kita lanjutkan lagi materi kita ya. Nama dari pakaian adat Batak Karo yang disebut Uisgara. Nama pakaian adat dari Bali yaitu Payas Agung. Nama dari pakaian adat Gorontalo yang disebut Paluwala. Nama pakaian adat dari Batak Toba yang disebut Ampe-Ampe. Nama pakaian adat dari dari Aceh yang disebut Ule Balang. Ragam suku di Indonesia. Apakah anak-anak ada yang tahu apa saja ragam suku di Indonesia? Oh, betul. Satu, Nias. Oh, yang lain lagi? Oh, Batak Toba. Yang lain bagaimana? Kamu mengerti? Baik. Di sini Bapak akan menjelaskannya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok atau suku bangsa. Lebih tepatnya terdapat 1340 suku bangsa. Yang pertama, yang dibilang Rijal benar, Batak Toba. Yang dibilang Ipan juga benar, dua Nias. Yang ketiga Aceh, yang keempat Melayu, yang kelima Jawa, yang keenam Anate atau Papua, yang ketujuh Sunda, yang kedelapan Batak Karo, yang kesembilan Dayak, yang kesepuluh Gorontalo, yang kesebelas Betawi, dan yang ke-12 Batak Pakpak, yang ke-13 Padang, yang ke-14 Rote atau NTT, yang ke-15 Banten, yang ke-16 Batak Simalungun, dan yang terakhir Timor atau NTT Kupang. Baiklah, untuk melanjutkan ragam alat musik di Indonesia. Yang pertama ada gong dari Jawa Barat, yang kedua ada gendang dari Jawa Tengah, yang ketiga ada rebab dari Kalimantan, yang keempat ada celempung dari Sunda, yang kelima ada suling dari Jawa Barat. Baiklah, untuk selanjutnya ada ragam rumah adat di Indonesia. Yang pertama, rumah bolon dari Batak. Yang kedua, rumah gadang dari Sulawesi Barat. Yang ketiga ada tongkonan dari Sulawesi. Yang keempat ada Hanoi dari Papua. Dan yang kelima ada Salasa Jatuh Kembar dari Riau. Baiklah, pada slide selanjutnya ada ragam agama di Indonesia. Agama di Indonesia terdiri dari 6 agama. Yang pertama, Islam beribadat di masjid. 2. Katolik beribadah di gereja. Ketiga, Kristen Protestan beribadah di gereja.
Yang keempat, Buddha beribadah di vihara. Yang kelima, Hindu beribadah di pura. Dan yang terakhir, keenam, yaitu Konghucu beribadah di kelenteng. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang sudah disampaikan, yaitu meskipun ada banyak perbedaan, di Indonesia tetap tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berteman dan juga bersilaturahmi. Maka dari itu, ada yang namanya bahasa Indonesia sebagai bahasa utama untuk kita untuk menyatukan perbedaan yang ada, sebagai sarana komunikasi, sebagai sarana untuk saling berteman, bercengkrama, dan saling berkenal-kenal. Baiklah, inilah materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita untuk lebih mengenal perbedaan yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih.